Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kita masih membahas masalah 13 pintu rezeki. Oke, kita lanjut yang ketiga. Pintu rezeki yang ketiga adalah melalui sholat. Dalilnya apa? Banyak. Pertama Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dalam ayat lain Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak minta rezeki darimu, tetapi kamilah yang memberi rezeki padamu, dan akibat yang baik itulah bagi orang yang bertakwa. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, wa nahfaza ala salati akramahullahu ta'ala bi khamsin khisal yarfa'u anhu diqal 'aishi wa 'adzabil qabri yu'tihi Allahu kitabahu bi yaminihi wa yamurru ala siratil kal barqi wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Al hadis dari kitab Az-Zawazir. Rasulullah sabda, barang siapa menjaga salatnya maka Allah Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, Allah akan angkat kesempitan hidupnya atau rezekinya diberi keberkahan. Kemudian diangkat azab kuburnya, diberikan buku catatan amal dari tangan kanan, kemudian melintas sirat cepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Adapun ceritakan suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini pulang dari jihad fisabilillah. Ketika pulang balik ke rumah tidak ada apa-apa. Katanya Fatimah, ada makanan? Fatimah, tidak ada. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ke masjid perbaiki wudunya, sholat. Sholat balik lagi tanya, ada makanan? Tidak ada. Balik lagi ke masjid, sholat lagi. Sampai beberapa kali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sholat. Maka ketika balik ke rumah ternyata gilingan gandumnya berputar sendiri. Maka akhirnya keluar gandum dari gilingannya dan gilingan tidak berhenti sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini penasaran, gandum banyak keluar kok tidak berhenti. Akhirnya dibukanya. Ketika dibuka gilingan gandum ini maka baru berhenti. Maka ketika dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apa kata baginda Nabi, wahai Ali, andaikan kau tidak membuka gilingan tadi maka sampai hari kiamat tidak akan berhenti gilingan itu bergerak dan terus menghasilkan gandum. Ada sebuah hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah idza hazabahu amara fazi 'ala shalah. Apabila baginda SAW menemui suatu kesulitan, maka beliau akan segera melaksanakan sholat. Kemudian pintu rezeki yang keempat adalah doa. Nah, doa ini umum ya, sehingga Allah Ta'ala berfirman, wadu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan ya. Nah, maka banyak sekali doa-doa yang diajarkan kepada kita untuk rezeki ini. Misal doa qala Isa bin Maryam, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takuna al-na'ida li awlina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang artinya itu, Allahumma anzil alaina, ya Allah turunkanlah pada kami ma'idatan sama, hidangan dari langit yang untuk jadikan makanan pada hari raya pun juga untuk mengakhir kami. Kemudian ditulis wa anta khairur raziqin, dan Kaulah maha pemberi, Engkaulah maha sebaik pemberi rezeki. Jadi dengan berdoa juga asal rezeki. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika Madinah mengalami kekeringan, dia berdoa. Setelah istisqa, doa turun hujan. Kemudian penuh lagi dengan air. Jadi ini mau berdoa nih ya. Dan banyak lagi doa yang diajarkan untuk nyari rezeki, ini banyak doanya. Kemudian yang kelima adalah dakwah, pintu rezeki yang kelima. Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul munhaqqa lahum maghratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang berhijrah, berjihad fisabilillah,
dan yang menolong mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman, imannya itu benar, dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Maka dakwah ini adalah salah satu sebab datangnya rezeki. Kalau kita banyak dakwah, maka dapat. Sebagaimana ini banyak kisahnya. Dulu pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah, baginda SAW mengutus 800 sahabat yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, karena di tepi pantai Madinah. Mereka menetap di sana selama 15 hari. Nah, tetapi mereka punya persediaan hanya 1 karung kurma. Maka 1 karung kurma ini dimakan, dimakan, sikok. Ya lama-lama habis. Nah, akhirnya ada seorang sahabat namanya Qais. Nah, dia ngomong sama sahabat lain, aku beli untamu. Nanti dipotong, nanti ketika di Madinah aku bayar. Akhirnya setiap hari mereka menyembelih 3 ekor unta. Nah, tetapi pada hari ketiga Abu Ubaidah berpikir, ini kalau unta dipotong terus, habis nanti kendaraan tidak bisa pulang ke Madinah. Nah, maka dikumpulkanlah sahabat yang punya kurma, kita kumpul ke yang masih punya dalam 1 kantong. Kemudian setiap hari dibagikan 1 orang 1 butir, celup-celup ke banyu, hanya diisep-isep. Itulah untuk makanan 1 hari. Luar biasa. Dalam keadaan perang, panas, capek, harus makan 1 butir kurma. Bahkan akhirnya kurma itu habis. Akhirnya mereka memetik dedaunan, daun-daun dicampur sama banyu, kemudian dimakan. Ya, kalau seandainya tidak ada makan lagi, semuanya terpaksa dilakukan. Maka setelah mereka mengalami kesulitan, kesusahan yang begitu hebat, akhirnya Allah Ta'ala datangkan rezeki apa? Allah datangkan satu ikan, namanya ikan ambar. Yang besarnya ini diriwayatkan di matanya itu baik. Itu satu orang sahabat itu pacok 8 masuk dalam matanya ikan ambar itu. Saking besarnya ikan itu. Kemudian ikan ini dimasak, dimakan sampai 18 hari, dagingnya tidak habis-habis. Bahkan sampai dibawa pulang ke Madinah. Ketika hal ini diceritakan sama Nabi, maka Rasulullah SAW bersabda, ikan itu adalah rezeki yang Allah SWT kirimkan untuk kalian. Nah, maka dengan kita banyak dakwah, rezeki akan datang mengalir. Kemudian pintu rezeki yang lainnya adalah ta'lim. Ta'lim ini artinya belajar. Jadi ta'lim juga membuka pintu rezeki. Sebagaimana suatu hadis ketika ada seorang yang menghadap kepada Rasulullah SAW. Jadi ada 2 orang bersaudara, yang satu bekerja, yang satunya lagi kerjanya nuntut ilmu. Maka orang yang kerja ini ngadu sama Nabi, ya Rasulullah, bahwasanya saudaraku sibuk nyari ilmu dan aku ini bekerja seorang diri. Nah, maka ia mengira bahwasanya rezeki yang diperoleh itu hasil kerja dia. Apa kata Nabi? Urzu aw akhafu annaka marsuqun bi barakatihi ala la annahu marsuqun bihirfatika fala tamnun alaihi bisun'atik. Aku berharap, aku khawatir bahwa engkau rezeki adalah karena keberkahan, bukan dia diberi rezeki karena pekerjaanmu, maka janganlah engkau melemahkan dia dengan pekerjaanmu. Nah, jadi singkatnya kata Nabi, kau itu diunjuk rezeki karena keberkahan sebagai nuntut ilmu itu, bukan karena pekerjaan kau. Jadi jangan kau lemahkan dia. Pasal hadis dikatakan, man ta'allama al-ramya a'dahu Allahu fid dunya salasa asya. Al-izzatu dan nas, al-hibatu indal a'da, asy'atu fil rizq. Barang siapa yang belajar memanah, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia 3 hal di dunia ini. Yang pertama, kehebatan di depan manusia, wibawa. Yang kedua, kehebatan di depan musuh. Yang ketiga adalah diluaskannya pintu rezeki. Sekarang banyak kita lihat orang kalau taklim balik diamplopi. Itu kan juga rezeki juga. Ya banyak itu rezeki yang balik khotib diamplopi. Nah, jadi itu biasa. Jadi dengan taklim dengan rezeki ini banyak contoh dan dalil. Dan demikian dulu pertemuan kita. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.